Film ini berkisah tentang para pendekar yang memperebutkan pedang nomor 1 di dunia. Dikabarkan, pedang tersebut dapat menuntun para rahib menapaki jalan ke langit untuk menjadi dewa. Manusia meyakini sebuah biografi kultivasi jiwa yang menjelaskan bahwa setiap manusia lahir membawa roh pedang mereka. Yang berbakat dapat memperkuat roh pedangnya melalui latihan dan kemudian menjadi seorang dewa. Jalan menuju langit di Gunung Xiao ini dibuka setiap 100 tahun sekali. Para rahib yang bisa melewati jalan ini akan diterima menjadi dewa. Namun, sebelum dilanjutkan, pastikan Anda subscribe dulu di channel ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan semoga kebaikan Anda dibalas sesuatu yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kisah diawali dengan memperlihatkan para rahib yang sedang bertarung melawan iblis di puncak Gunung Xiao. Banyak rahib yang tumbang. Di saat para rahib itu banyak yang berjatuhan, datanglah seorang pendekar berjubah merah yang bernama Jian Sheng. Ia berhasil mengalahkan para etnis di tempat itu. Kemudian ia mengatakan kepada para rahib ini, "Bukan tempat yang semestinya yang kalian datangin. Kembalilah, biar saya yang menaiki tangga langit." Kemudian ia menaiki tangga yang menuju langit. Ia mendapatkan serangan petir, namun ia bisa melawannya dengan sebuah pedang yang dinamakan pedang Fensin. Tetapi akhirnya ia hilang tersambar petir yang lebih besar setelah mendekati puncak tangga menuju langit. Cerita beralih ke 100 tahun kemudian. Di sebuah kota, seorang pemuda yatim piatu yang bernama Tie Jian dan Xiao Xiao yang sedang dalam perjalanan pulang dari kota. Mereka membicarakan para rahib yang turun ke jalan. Tie Jian mengatakan bahwa menurut kabar yang ia dengar bahwa pedang Fensin sudah muncul di Gunung Xiao. Siapapun yang bisa mendapatkan pedang itu akan dipilih langit untuk menjadi dewa. Para rahib itu akan menuju Gunung Xiao untuk mencari pedang Fensin. Di tempat lain, di kediaman Guru Feng Qingzi, ada seorang wanita penyusup sepertinya hendak mencari sesuatu. Namun, penyusup tersebut ketahuan para murid hingga terjadilah kejar-kejaran dan pertarungan yang mengakibatkan penyusup tersebut terluka, dan untunglah wanita itu masih bisa melarikan diri. Mengetahui seorang penyusup, penjagaan pun diperketat untuk menangkap penyusup tadi. Sementara itu, Tie Jian yang sedang memeriksa bawaannya, ia kaget mendapati seorang wanita yang sedang terluka dan bersembunyi di keretanya. Mengetahui para prajurit kerajaan yang sedang mencari buronan wanita, ia bermaksud untuk menolong wanita yang sembunyi di keretanya dan ia berhasil mengelabui petugas. Sampai di hutan, ia menurunkan wanita tadi dan wanita tadi berterima kasih karena telah diselamatkan dan akhirnya pergi. Sebut saja wanita itu dengan nama Nona Yan. Sementara itu, Feng Qingzi, guru besar kerajaan, sedang berlatih untuk meningkatkan ilmunya yang ke tingkat 6. Namun, dia sudah beberapa kali mencoba tapi tidak berhasil. Dia kemudian menanyakan keberadaan pedang Fensin kepada muridnya yang bernama Jiyao. Jiyao kemudian mengatakan keberadaan pedang Fensin sudah diketemukan, namun tak ada yang bisa mengambilnya karena pedang tersebut dilindungi oleh api suci yang sangat panas. Tetapi gurunya tetap memerintahkan agar mendapatkan pedang itu untuk membantunya melewati ilmu tingkat ke-6. Sementara itu, Tie Jian dan Xiao Xiao sudah kembali ke kampungnya. Ia disambut ramah oleh warga lainnya. Tie Jian dibesarkan di tempat ini sejak usia 5 tahun. Ia tidak pernah tahu bagaimana orang tuanya meninggal. Ia diasuh oleh seorang guru bernama Feng Guanji. Tie Jian seorang pemuda biasa yang terlahir tanpa roh pedang. Artinya, dia tidak bisa menjadi seorang rahib karena tidak mempunyai roh pedang. Penduduk desa saat ini rata-rata mereka bekerja sebagai penambang batu kristal. Batu kristal ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan roh pedang para rahib kerajaan. Hingga
Para rahib kerajaan sering datang ke situ untuk membeli batu kristal hasil penambangan warga. Namun suatu hari rahib kerajaan datang. Mereka akan menghukum para penduduk desa karena akhir-akhir ini mereka tidak bisa mendapatkan batu kristal. Ayah Xiao Xiao mengatakan kristal di seluruh desa itu sudah habis. Tetapi petugas kerajaan tak mau tahu, malah menendang ayah Xiao Xiao. Saat mau melukai ayah Xiao Xiao, tiba-tiba kepala petugas kerajaan tersebut terluka karena dilempar batu yang mengakibatkan Tie Jian dihajar sampai babak belur. Tiba-tiba Nona Yan datang menolong Tie Jian, dan anak buah dari kerajaan yang mengejar Tie Jian akhirnya dihabisi. Kemudian Nona Yan mengatakan kepada Tie Jian bahwa hutang budiku telah kubayar. Kemudian kematian rahib tadi membuat Tie Jian mengkhawatirkan keselamatan warga di desanya. Ia memutuskan untuk mencari batu kristal di Gunung Xiao karena di gunung itu batu kristal masih ada. Walaupun Xiao Xiao memperingatkan bahwa gunung itu adalah tempat para iblis, tapi Tie Jian nekat pergi ke gunung itu demi keselamatan warganya. Sementara itu Nona Yan bersama satu rekannya juga pergi ke Gunung Xiao untuk mencari keberadaan ayahnya. Beberapa hari ini dikabarkan sudah berubah menjadi makhluk aneh karena roh pedang hitam. Bersama dengan itu, ia melihat murid-murid dari grup Feng Qingzi yang sedang menuju puncak Gunung Xiao, dan ternyata murid dari guru kerajaan ini sudah menemukan lokasi pedang Feng Xin berada. Ciyo memerintahkan anak buahnya untuk mencabut pedang Feng Xin. Namun, anak buahnya saat menyentuh pedang itu langsung terbakar hangus. Jangankan mencabut, memegangnya saja sudah terbakar. Kemudian, Ciyo mencoba mencabutnya sendiri, tetapi Nona Yan yang sudah berada di situ menyerangnya dari jauh. Ia tidak ingin pedang itu jatuh ke orang yang salah. Kemudian, para rahib yang juga sedang datang mencari pedang itu dan juga sampai di tempat itu, mereka memaksa masuk gua untuk mendapatkan pedang Feng Xin. Sementara itu, Tie Jian sudah sampai di Gunung Xiao. Ia segera mencari batu kristal dan dia mendapatkan batu kristal dengan kualitas bagus. Namun, tiba-tiba ada monster yang menyerangnya. Kemudian, ia berlari untuk menyelamatkan diri. Ia terus berlari hingga tak sengaja masuk ke gua tempat pedang Feng Xin diperebutkan. Sementara monster itu terus mengejarnya hingga secara tak sengaja Tie Jian menyentuh pedang Feng Xin. Ketika monster itu mau mendekatinya, secara refleks ia mencabut pedang itu dan mengayunkan ke monster tadi. Monster itu akhirnya lenyap. Sontak, orang-orang yang berada di situ menjadi terkejut melihat Tie Jian tidak terbakar ketika mencabut pedang itu. Tie Jian yang tak mengerti apa-apa kemudian menanyakan kepada para rahib, "Ini pedang siapa?" Kemudian Ciyo berusaha merebut pedang itu, tapi ia terpental. Tiba-tiba api suci masuk ke tubuh Tie Jian dan seketika dia pingsan. Rahib dan Ciyo kemudian berusaha mengambil tubuh Tie Jian yang sudah pingsan, tetapi Nona Yan melarikannya dan dibawanya ke kampung halaman Tie Jian. Kemudian Nona Yan punya pikiran bahwa yang bisa menyembuhkan ayahnya yaitu cuma Tie Jian karena api suci telah masuk ke tubuh Tie Jian. Kemudian Nona Yan menemui Tie Jian dan mengatakan, "Meski api suci memasuki tubuhmu, tapi tanpa latihan dirimu tak akan dapat mengendalikan kekuatannya." Jika Tie Jian mau ikut dengannya, Nona Yan mau berusaha melatih biar bisa mengendalikannya kekuatan itu. Tie Jian pun setuju untuk berlatih. Sementara itu, seorang rahib kerajaan marah karena sebelumnya temannya tewas di desa itu. Para penduduk pun ketakutan. Kemudian para rahib kerajaan menanyakan Tie Jian untuk ditangkap. Namun para penduduk tak mau menyerahkannya. Ia lalu mengancam akan menghabisi penduduk desa itu. Dan Tie Jian akhirnya datang untuk menolong penduduk itu. Mereka bertarung dengan rahib kerajaan itu, namun mereka berdua ternyata bukan tandingan rahib kerajaan itu. Hingga guru Tie Jian datang dan menolongnya. Rahib kerajaan itu pun terkejut merasakan serangannya karena serangannya setara dengan roh api 35, setara dengan kekuatan gurunya. Kemudian ia diusir pergi.
Sementara itu, di kediaman kerajaan Guru Feng Qingji telah berhasil meningkatkan kekuatannya ini. Dia memiliki kekuatan roh yang setara dengan tingkat ke-6. Tiba-tiba datang seorang berambut putih. Biasanya orang-orang kerajaan memanggilnya Dewa Agung. Nah, Dewa Agung ini mengatakan, selama kau menepati janjiku, kuizinkan kau menjadi dewa. Kemudian Ciao melaporkan bahwa mereka telah menemukan pedang Feng Xin, tetapi Tie Jian dan Nona Yan berhasil kabur. Rahib kerajaan juga melaporkan bahwa ada seseorang yang memiliki kemampuan sama dengan gurunya. Kemudian Feng Quanji memerintahkan mereka berdua untuk mengundang guru Tie Jian bersama Tie Jian. Lalu mereka mendatangi kampungnya Tie Jian untuk mengundangnya, tetapi Tie Jian saat itu sedang pergi berlatih bersama Nona Yan. Kemudian Xiao Xiao berjalan sendirian, lalu si Ciao menghipnotisnya hingga Xiao Xiao menjadi jahat. Malam harinya, Xiao Xiao yang masih di bawah pengaruh Ciao menemukan Tie Jian dan Nona Yan dan kemudian menjebak keduanya sehingga mereka berdua tertangkap. Ternyata si rahib kerajaan berencana untuk mengambil api suci agar mereka bisa naik level. Kemudian rahib kerajaan itu meminta untuk dibagi dua biar sama enak, tetapi Ciao menolaknya. Tiba-tiba ada monster menyerang mereka. Melihat mereka sibuk bertarung dengan monster, Tie Jian dan Nona Yan menggunakan kesempatan tersebut untuk membebaskan diri. Mereka berdua berlari masuk ke dalam hutan. Namun mereka terjatuh dalam sebuah jurang, dan di dalam jurang tersebut ternyata banyak batu kristal berenergi tinggi. Saat Tie Jian mau mengambil salah satu batu kristal, tiba-tiba muncul seekor monster menyerangnya, dan ternyata monster tersebut adalah ayah Nona Yan. Tubuhnya sudah berubah karena menjadi monster. Hingga saat monster itu mau menerkam, Tie Jian tak sengaja mengeluarkan kekuatannya. Api suci dengan secara tak sengaja berhasil menghilangkan pengaruh pedang hitam di tubuh ayah Nona Yan. Kemudian ayah Nona Yan berubah menjadi manusia normal lagi. Ayah Nona Yan bertanya, siapa pemuda ini? Nona Yan pun menjawab, dia yang menyelamatkan ayah dengan api sucinya. Ayahnya kaget mendengar itu. Kemudian ia menjelaskan bahwa orang yang bisa mengendalikan api suci adalah orang yang dipilih oleh langit untuk menjadi dewa. Kemudian ayah Nona Yan memeriksa roh pedang Tie Jian. Ternyata Tie Jian mempunyai roh pedang, namun roh itu disegel oleh seseorang. Kemudian ia lanjut bercerita, 17 tahun yang lalu demi ambisi untuk menjadi dewa, seluruh keluarga Tie dibunuh. Perbuatan pembunuhan itu ternyata dilakukan oleh Feng Qingji dan Feng Quanji pada waktu muda. Dan di situ keluarga Tie meninggalkan anak usia 5 tahun yang kemudian diasuh oleh Feng Quanji yang sekarang sudah menjadi baik dan menyesali perbuatannya dulu. Keluarga itu adalah orang tuamu dan Feng Quanji adalah gurumu, kata ayah Nona Yan. Kemudian Nona Yan membantu Tie Jian untuk mengeluarkan kekuatan roh pedangnya. Tiba-tiba Ciao dan pasukannya datang. Ayah Nona Yan menghadapinya, namun ia tewas di pertarungan itu. Nona Yan berusaha menolong ayahnya, namun ia juga kalah saat menghadapi serangan rahib kerajaan itu. Tetapi akhirnya Tie Jian berhasil menciptakan pedang dari kekuatan roh. Kemudian pedangnya langsung menyerang, membabat habis pasukan kerajaan dan membiarkan mereka pergi dari sini. Keesokan harinya, tiba-tiba Tie Jian datang dan bertanya kepada gurunya, apakah benar yang terjadi 17 tahun yang lalu ia membunuh orang tua Tie Jian? Ia langsung menjelaskan bahwa sama sekali tidak membunuh keluarga Tie Jian. Kemudian Tie Jian menyerang Feng Qingji, tapi serangannya tidak berpengaruh kepada Feng Qingji. Kemudian Ciao datang membantu gurunya. Nona Yan juga datang untuk membantu Tie Jian. Pertarungan sengit pun terjadi. Mereka bertarung dengan sengit, saling beradu keahlian masing-masing. Tiba-tiba muncul Xiao Xiao yang masih terpengaruh hipnotis dan langsung menikam Tie Jian. Tie Jian berusaha menyadarkan Xiao Xiao.
Xia pun mulai sadar, namun dia tak bisa mengendalikan dirinya. Karena takut kembali melukai Tie Jian, ia kemudian bunuh diri. Melihat Xiao Xiao tewas, Tie Jian menjadi sangat marah. Ia langsung menyerang rahib kerajaan dengan kekuatan penuh, dan akhirnya Tie Jian yang berhasil menang. Ia terbakar kekuatan pedang milik Tie Jian. Sementara itu, gurunya Tie Jian nampaknya kewalahan menghadapi Feng Qingji. Kemudian Tie Jian langsung membantu gurunya itu, tetapi serangannya dihadang oleh Ciao hingga Ciao akhirnya tewas tertusuk pedang Tie Jian. Kemudian Tie Jian menyerang kembali, tetapi malah kekuatan Tie Jian diserap oleh Feng Qingji dan kekuatan pedang Tie Jian terlepas. Tie Jian pun sekarat. Kemudian guru Tie Jian dengan sekuat tenaga menahan Feng Qingji agar tidak membunuh Tie Jian. Akhirnya Tie Jian dibawa pergi oleh Nona Yan, tetapi gurunya harus tewas di tangan Feng Qingji. Dan sesampainya di rumah Tie Jian belum sadarkan diri. Kemudian Nona Yan berniat membalaskan dendamnya. Ia pun bergegas pergi untuk bertarung. Sementara itu Tie Jian dalam pingsannya ia bertemu dengan orang tuanya. Ia juga bermimpi bertemu dengan Jian Xiang. Ternyata Tie Jian adalah titisan dari Jian Sheng yang ada di awal video tadi, yang sempat memperingatkan orang-orang untuk tidak menjadi dewa. Namun pada akhirnya ia lenyap melawan kekuatan petir misterius. Di tempat lain, Feng Qingji memimpin para rahib untuk menaiki jalan selangit. Tetapi mereka dihadang oleh monster ular. Tapi dengan mudah Feng Qingji mengalahkan ular tersebut. Mereka kemudian menuju tangga petir. Tapi ternyata guru kerajaan hanya memanfaatkan para rahib untuk diserap roh pedangnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Saat roh pedang para rahib itu terserap, Nona Yan pun datang dan langsung menyerang. Namun tak berpengaruh apa-apa, malah sebaliknya Feng Qingji berusaha menyerap roh pedang milik Nona Yan. Tiba-tiba Tie Jian datang dengan membawa pedang Feng Jin. Tie Jian sempat memperingatkan bahwa dirimu tak akan menjadi dewa, tetapi dirimu akan menjadi iblis. Mereka berdua kemudian bertarung dan dia dapat mengalahkan Feng Qingji dengan mudah. Feng Qingji akhirnya terluka parah. Tie Jian mengingatkan lagi, ini adalah jebakan agar manusia bisa menjadi serakah atas dasar apa kau ingin menjadi dewa. Kemudian ia tak peduli. Kemudian dia berjalan menaiki tangga langit dan tubuhnya pun hancur disambar petir. Dan kekuatannya hilang diserap kekuatan misterius. Tiba-tiba seorang berjubah putih yang mengaku dirinya Dewa Agung muncul. Ia memang sengaja menyerap kekuatan roh pedang manusia untuk meninggalkan kultivasinya. Mendengar itu, Tie Jian marah. Dia tak peduli dia dewa atau iblis. Ia kemudian menyerang Dewa Agung dan menghancurkan jalan tangga petir menuju langit. Dewa Agung pun marah. Ia menyerang desa Tie Jian dengan petirnya. Orang-orang jatuh bergelimpangan tersambar petir Dewa Agung. Dewa Agung akan menghentikan serangannya jika Tie Jian memberikan roh pedangnya dan melayaninya. Tie Jian tidak mau menyerahkan seluruh kekuatannya untuk Dewa Agung. Tie Jian kemudian menyerang balik Dewa Agung. Dan akhirnya Dewa Agung yang kalah. Tubuhnya hancur menjadi debu. Tiba-tiba muncul sebuah suara misterius. Suara tersebut ternyata suara iblis. Dia meminta Tie Jian untuk memakai sebuah rantai agar memiliki kekuatan tinggi dan abadi selamanya. Tapi Tie Jian tidak mau. Ia tahu itu adalah tipuan iblis. Dia mengatakan akan melenyapkan semuanya. Dan sampai di sini ceritanya pun selesai. Terima kasih buat semuanya yang telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.